Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Anggabuna. Di sini saya akan presentasikan tugas kedua aljabar linear, yaitu vektor cross product. Langsung saja kita masuk ke materi vektor cross product. Pertama-tama itu apa itu vektor? Vektor adalah ruas garis daerah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu secara geometris. Dalam kali ini kita akan membahas vektor cross product, namun di vektor sendiri ini memiliki direction and magnitude, di mana direction magnitude di sini menjelaskan tentang jarak, atau sedangkan direction menjelaskan tentang arah, di mana magnitude ini menjelaskan tentang dideskripsikan oleh sebuah nilai dan direction dideskripsikan oleh sebuah variabel. Ini adalah contoh vektor dot yang kita sudah pelajari di video sebelumnya. Untuk perkalian ini contoh vektor untuk perkalian dot. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian cross atau perkalian silang. Jadi ini adalah gambarnya untuk perkalian cross. Bisa dilihat di mana dot produk jika A dot B sama dengan B dot A, yang hal ini bisa menghasilkan nilai skalar. Jadi di dot produk sendiri untuk rumusnya ini mau ini diputar ke sini atau ini dan ini dikembalikan ke sini, itu nilainya tetap akan sama. Sedangkan berbeda dengan cross, di mana cross produk A cross B ini tidak, jika ingin disamakan seperti dot, dirubah, dipindahkan, ini tidak sama, sehingga hasilnya A cross B menjadi minus B cross A. Inilah yang akan menjadi nilai vektor. Bisa dilihat untuk produk silang atau cross produknya itu, jika diinisialisasikan I cross I sama dengan 0, J cross J sama dengan 0, dan K cross K sama dengan 0. Ini mengacu, kita akan menjelaskan di sini. Kenapa ini bisa menjadi 0? Karena untuk perhitungannya ini dia selalu bersarah dengan jarum jam untuk menghasilkan nilai plus. Jadi misal K kita crosskan ke I, dia akan tetap jadi nilai plus. Sedangkan berbeda jika ini I cross K, ini baru akan menjadi nilai minus. Ilustrasi produk silang. Ini adalah gambar-gambar ilustrasi produk atau cross produk, yang dimana produk silang itu dilambangkan dengan ini tanda panah biru, dimana panjang 0 ketika panjangnya akan menghasilkan nilai 0 ketika vektor A dan vektor B menunjuk ke arah yang sama atau berlawanan. Seperti contoh ini. Ini vektor A dan vektor B menunjuk ke arah yang sama. Nilai dari produk silangnya ini akan bernilai 0. Sebaliknya, dan selanjutnya itu ini menunjuk arah berlawanan. Ini akan menghasilkan nilai 0. Selanjutnya, mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan vektor B berada pada sudut siku-siku. Produk silang akan mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan vektor B mencapai sudut siku-siku. Seperti ini. Jadi untuk arah vektor B ini seperti tertutupi oleh panjangnya produk silang, garis produk silang. Begitu juga sebaliknya untuk ini. Next. Selanjutnya itu menghitung produk silang. Ini adalah gambar produk silangnya, dan ini adalah rumusnya.
di mana A cross B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali sin theta dikali N, di mana N adalah vektor satuan pada sudut siku-siku antara siku-siku ke A dan B. Jadi ini vektor satuan antara sudut siku-siku A dan B. Itulah nilai N. Jadi panjangnya ini ialah panjang satu kali panjang B kali sinus sudut antara A dan B, kemudian kita mengalihkan dengan vektor N sehingga mengarah ke arah yang benar pada sudut siku-siku A dan B. Next. Adapun cara lainnya itu bisa dilihat pada gambar. Ini abaikan dulu ini ya. Lihat dulu gambarnya. Di soal ketika A dan B dimulai dari titik asal 0, 0, 0, berarti di sini 0, 0, dan 0 bertumpu di sini akan berakhir pada pada ini kan. Jadi di sini yang akan dicari adalah nilai C. Jadi panjangnya panjangnya produk silang akan mengarah ke nilai C. Nah, di sini dikatakan C. Jadi adapun untuk rumus mencari nilai ini adalah ini. CX sama dengan AY kali BZ kurang AZ kali BY. AY kali BZ. Nah, terus CY sama dengan AZ kali BX kurang AX kali BZ. Dan CZ sama dengan AX kali BY kurang AY kali BX. Contohnya, contoh hasil perkalian dari 2, 3, 4, dan 5, 6, 7. Jadi ini AX, BX, AX, BY, dan AX, AY, dan AZ. Sedangkan ini BX, BY, dan BZ. Untuk mencari nilai CX-nya itu, nilai AY yang di sini berarti 3, terus BZ berarti 7. Terus dikurang AZ kali BY. AZ 4 dikali BY 6. Sehingga menghasilkan minus 3. Begitu pula selanjutnya 4 kali 5 kurang 2 kali 7 menghasilkan 6, dan 2 kali 6 kurang 3 kali 5 menghasilkan minus 3. Dan dan jawabannya adalah A kali B, A cross B sama dengan minus 3 kurang 6, minus 3. Selanjutnya kita menentukan arah. Nah, bisa dilihat di sini adalah sebuah gambar yang bisa diartikan untuk penentuan arah, di mana perkalian silang menunjukkan ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi kita memiliki aturan tangan kanan. Ini gambar ini aturan tangan kanan. Di mana dengan tangan kanan arahkan jari telunjuk Anda di sepanjang vektor A. Jadi telunjuk itu vektor A itu akan berada pada telunjuk. Ini garis tembaknya telunjuk ini akan menjadi vektor A. Selanjutnya, arahkan jari tengah Anda ke sepanjang vektor B. Nah, ini jadi untuk garis tembak untuk jari tengah ini akan berada pada jalur vektor B. Nah, sedangkan untuk jempol sendiri adalah hasil jalur dari cross atau silang produk atau cross produk. Jadi
hasil kali silang berjalan ke arah ibu jari. Nah, ini hasil cross produknya. Jadi untuk aturan tangan kanan ini bisa diterapkan seperti ini. Posisi jari telunjuk, jari jempol ke atas, ibu jari terus telunjuk, dan jari tengah. Saya rasa itu saja. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.